Kembali di News on the Spot, pemirsa, Aliansi Nelayan Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara pada siang hari ini. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Kezia Netania, serta juru kamera Ricky Rusdiana, Ali Imran, serta pilot drone Muhasin Jalal dari depan Istana Negara. Langsung saja kita sapa, Kezia, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa para nelayan di depan Istana saat ini? Ya, Sakti, saat ini aksi di depan Istana Merdeka, tepatnya di Silang Monas Barat Daya, sudah berlangsung sejak pukul 9 tadi. Sejak pukul 9, ini ada 3.000 lebih massa, yaitu dari Aliansi Nelayan Indonesia, yang berjalan dari kawasan Istiqlal, masuk di dalam Monas, melalui lapangan Monas, dan keluar di Silang Monas Barat Daya ini. Dan mereka saat ini sedang melakukan orasi, dan mayoritas dari para nelayan ini berasal dari sejumlah daerah atau dari kota pantai di kawasan Pantura seperti dari Brebes, Tegal, Probolinggo, Indramayu, Cirebon. Bahkan tadi ada beberapa nelayan yang berasal dari Madura, dan yang terjauh adalah dari kawasan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saat ini 3.000 lebih sedang melakukan orasi di depan Istana Merdeka di kawasan Medan Merdeka, dan sembari melakukan orasi ini ada sekitar 12 hingga 15 perwakilan dari nelayan yang rencananya akan diterima di dalam istana oleh perwakilan dari pemerintah. Ini memang belum jelas siapa yang akan menerima, apakah langsung Presiden Joko Widodo atau dari staf kepresidenan atau dari pihak KKP, tetapi memang dari informasi yang kami dapatkan sekitar 15 perwakilan dari nelayan ini sudah masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan perwakilan dari pemerintah. Memang ada 10 tuntutan dari nelayan-nelayan ini, dan salah satu yang mereka paling sering dengung-dengungkan di depan dari Istana Merdeka ini adalah terkait dengan Permen dari Susi Pujiastuti nomor 2 tahun 2015, yaitu terkait dengan pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik atau yang biasa kita kenal dengan nama cantrang. Dan pelarangan pukat tarik atau cantrang ini, mereka ingin masyarakat atau massa nelayan ini menginginkan agar penggunaan pukat tarik atau cantrang ini tidak dibatasi berdasarkan gross ton dari kapal. Karena selama ini kebijakan yang berlaku dari Susi Pujiastuti adalah bahwa kapal-kapal dengan muatan di bawah 10 gross ton ini dipersilakan untuk menggunakan cantrang, tapi pengganti cantrang yang lebih ramah terhadap lingkungan. Akan tetapi untuk kapal-kapal dengan muatan besar, yaitu di atas 30 gross ton, ini diharapkan atau dilarang menggunakan cantrang, karena berdasarkan survei dari WWF tahun 2015 bahwa penggunaan cantrang sendiri sebenarnya merusak ekosistem lingkungan, karena hampir 40% dari penggunaan cantrang dan hasil tangkapan dari cantrang 40%-nya adalah ikan-ikan kecil dan biota laut. Bahkan nelayan sendiri menganggap bahwa biota laut atau ikan kecil yang tertangkap ini terlalu tidak ada harganya jika dijual ke pasaran, sehingga mereka sendiri akan membuang ikan-ikan kecil ini kembali ke laut. Ini yang menyebabkan biota laut dan ekosistem laut terganggu, karena 40% dari hasil tangkapan menggunakan cantrang ini dikembalikan ke laut dengan kondisi yang sudah mati. Dan untuk saat ini sendiri, berdasarkan informasi terakhir dari Susi Pujiastuti yang telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo sejak dari Mei lalu, memang dari Joko Widodo sendiri telah menginstruksikan agar penggunaan cantrang ini tetap diperbolehkan khususnya untuk di kawasan Jawa Tengah dan ditangguhkan hingga akhir tahun 2017 mendatang. Sakti. Ya, Kezia, terkait sistem pengamanan unjuk rasa, berapa banyak personil yang diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini? Ya, Sakti, untuk jumlah personil yang diturunkan sendiri ini sudah berkoordinasi dari Polsek Gambir bekerjasama dengan Polres Jakarta Pusat. Ada sekitar 1.800 personel yang disiagakan, dan ini posisinya adalah masyarakat berada di dalam di depan lapangan Monas, dan para personel berjaga di bagian luar, juga dibantu dengan tambahan kawat untuk menghalangi massa bergerak lebih maju lagi. Akan tetapi memang kami informasikan bahwa kondisi dari massa
massa pun dalam situasi yang cukup kondusif, tidak ada perlawanan yang terlalu berarti, mereka hanya melakukan orasi-orasi saja di depan sini. Selain itu juga tidak ada pengalihan arus lalu lintas di depan Jalan Medan Merdeka Barat maupun Medan Merdeka Selatan. Karena memang sudah diatur dari pihak kepolisian sendiri agar massa nelayan ini hanya bergerak dari Istiqlal sampai ke depan Istana Merdeka melalui dalam lapangan Monas sehingga tidak mengganggu jalannya arus lalu lintas di depan Istana Merdeka maupun di kawasan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Selatan. Pemirsa, rapat koordinasi nasional Satgas Pemberantasan Penangkapan secara ilegal atau illegal fishing memasuki hari kedua. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Marcelina Gita di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Gita, apa yang menjadi concern dan fokus pembahasan rapat koordinasi Satgas Illegal Fishing hari ini? Hal-hal yang dibahas dalam Rakornas Satgas 115 lebih kepada bagaimana sebenarnya langkah konkret, solusi dan juga terobosan yang akan dimuat dan juga dilakukan oleh Satgas 115 dalam penanganan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Tadi dalam pidatonya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan bahwa ada modus baru oleh kapal asing dalam melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan pemindahan ikan atau transshipment dari kapal Indonesia ke kapal asing di laut lepas, bukan di perairan Indonesia. Sehingga hal inilah yang harus menjadi salah satu concern juga dari seluruh pihak-pihak terkait untuk memberantas salah satu modus baru yang dilakukan oleh kapal asing. Bahkan tidak hanya kapal asing saja, namun juga kapal yang berbendera Indonesia ini juga melakukan atau juga turut serta bekerja sama. Untuk itu, tadi Susi Pujiastuti menyebutkan bahwa ini sudah mengusulkan ke PBB untuk menjadikan illegal fishing menjadi kejahatan global. Pasalnya dari illegal fishing ini memberikan dampak yang negatif dan juga kerugian tentunya bagi Indonesia dan dunia. Pemberantasan illegal fishing ini penting dilakukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan perikanan. Dan jika kita melihat data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, total kapal pencuri ikan yang sudah ditenggelamkan, data pada tahun 2016 ada 236 kapal dan pada tahun 2017 ada total 81 kapal. Tidak hanya itu, tadi juga Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa ekonomi maritim Indonesia ini terdiri dari 9 sektor, yaitu perikanan, ESDM, industri, bioteknologi, industri maritim, jasa maritim, wisata bahari, perhubungan laut, bangunan laut, dan hankam laut. Namun berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari 9 sektor tersebut, indikator ekonomi maritim Indonesia menunjukkan bahwa saat ini mencapai 6,04% dari PDB 2016 senilai 749 triliun rupiah. Sementara itu tenaga kerja Indonesia pada ekspor maritim mencapai 3,6 juta orang dan nilai ekspor ekonomi maritim pada 2016 mencapai 12,5 miliar US dollar. Berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Semuanya sudah bicara tentang blue economy. Ekonomi yang sustainable, ekonomi yang berkelanjutan, yang free of maintenance hanya karena kita pasang-pasang policy yang benar dan kita tegakkan policy tersebut, ekonomi akan flowing dengan sendirinya, bisa dinikmati oleh semua elemen dari bangsa Indonesia. Rapat Koordinasi Nasional Satgas 115 masih akan berlangsung hingga esok hari, tepatnya hari Rabu tanggal 12 Juli 2017. Dan ini tidak hanya membahas mengenai penanganan illegal fishing secara luas saja, namun juga penanganan ABK asing dari pelaku illegal fishing, kemudian juga kepastian hukum terhadap nelayan kecil, penanggulangan kegiatan destructive fishing, meningkatkan kepatuhan hukum kapal Indonesia menuju kondisi yang legal, regulated, reported
fishing dalam rangka meningkatkan pendapatan negara di sektor perikanan. Alka. Baik, Marcela Nagita melaporkan langsung dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terima kasih laporan Anda. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan saat ini banyak ditemukan modus pencurian ikan dengan menggunakan kapal nelayan Indonesia. Ya, sebab hasil tangkapan ikan oleh kapal-kapal itu diketahui langsung dibawa ke wilayah negara lain seperti Filipina. Namun demikian, pemerintah kini telah mewaspadai dan juga mengantisipasi berbagai modus pencurian ikan dari perairan Indonesia yang belakangan ini terjadi. Menurut Susi, pihaknya pasti tidak akan tinggal diam dan akan terus memantau serta mempelajari modus-modus baru yang dikembangkan oleh para perampok ikan itu. Susi juga menegaskan pemerintahan Jokowi JK tidak akan pernah mentolerir pencurian ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Siapapun pelakunya akan ditindak secara tegas. Hal ini disampaikan Susi saat rapat koordinasi nasional Satuan Tugas 115 dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan ilegal di Hotel Sahid Jakarta. Modus baru ya, banyak kapal Indonesia ABK-nya Filipina. Kemarin kita juga baru menyidik yang ada di Ambon. Ternyata ada beberapa orang yang dikenal sapi atau apa yang katanya stateless, padahal mereka bukan stateless. Mereka memang dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mencuri ikan di wilayah Indonesia. Dan hasil tangkapannya diangkut ke ISIS untuk ditranship ke. Inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ribuan nelayan dari Pantura, Jawa Tengah melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara mendesak agar pemerintah melegalkan alat tangkap jenis cantrang. Usai berkumpul di Patung Kuda, ribuan nelayan yang berasal dari sejumlah daerah di Pantura seperti Cirebon, Brebes, Tegal hingga Pekalongan langsung melakukan aksi berjalan ke depan Istana Negara. Nelayan yang menamakan diri Aliansi Nelayan Indonesia mendesak agar Presiden Joko Widodo dapat melegalkan alat tangkap ikan jenis cantrang yang selama ini dilarang. Menurut nelayan, tanpa menggunakan cantrang di laut lepas, mereka sulit mendapatkan ikan. Tak hanya berorasi, nelayan juga membawa keranda mayat sebagai simbol telah matinya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil seperti nelayan.